Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Restalo Pares dengan NIM 2001112. Saya berasal dari S1 Teknik Perminyakan C, besaran gelombang F5. Abstrak. Pada praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang, serta bertujuan untuk memahami hubungan besaran antar gelombang. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan peralatan yaitu PET Colorado Simulation, dan hasil dari praktikum kali ini adalah untuk menjawab dari tujuan praktikum dan memahami materi tentang besaran gelombang ini lebih dalam lagi. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Gelombang merupakan salah satu kajian bidang fisika yang konsepnya banyak diterapkan pada peristiwa dan gejala-gejala yang terjadi di alam semesta. Fisika dapat dikatakan sebagai pondasi teknologi yang cukup beralasan untuk diberikan kepada siswa sebagai bekal dalam menghadapi hidup di masa mendatang. Sumaji 2008. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari apa yang disebut gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya, baik melalui medium maupun tanpa medium. Jika di kehidupan kita tidak ada gelombang, maka kita tidak akan pernah menemui apa yang disebut suara, cahaya, gelombang radio, dan lain-lain. Maka dari itu, kita akan membahas lebih dalam tentang gelombang pada ulasan kali ini. 1.2 Tujuan praktikum. 1. Memahami konsep dasar perambatan gelombang. 2. Mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. 3. Menganalisis besaran-besaran gelombang. 1.3 Permasalahan. Bagaimana konsep dasar perambatan gelombang? Apa dan bagaimana besaran-besaran gelombang? Apa itu besaran-besaran gelombang? Yang kedua, dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Bisa dilihat seperti gambar ini. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya amplitude, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitude merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Berikut adalah fungsi sinusoidal. Y dalam kurung X atau T tutup kurung sama dengan Y M sin KX min WT min keterangan. Y gerak partikel, YM sama dengan amplitudo, KX sama dengan KX min WT plus fase gelombang atau radian. F fase awal atau radian. W sama dengan frekuensi sudut radian per second. K sama dengan bilangan gelombang dalam satuan M pangkat min 1. Yang ketiga, metode percobaan.
kita langsung saja melihat diagram alirnya seperti ini. Dari start dan buka simulasi pad, kita menggunakan link, lalu atur simulasi menjadi OSICLE dan menjadi no end. Setelah itu atur damping ke posisi non, tension ke posisi high, dan tampilkan rules dan reference line. Lalu setelah itu atur amplitude dan frekuensinya. Lalu tentukan nilai S pada penggaris dan hitung banyak gelombang. Setelah itu kita hitung panjang gelombang, periode, dan cepat rambat gelombang. Dan setelah itu N. 4. Hasil dan pembahasan. 4.1 hasil. Bisa dilihat di sini adalah tabel yang telah kita peroleh. Di situ ada F, lambda, V, T, yaitu periode, K, dan di situ ada omega dan persamaannya. Di grafik pertama kita ada hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Di grafik kedua kita menemukan hubungan V atau cepat rambat dengan panjang gelombang. Dan di grafik yang ketiga ada hubungan V dengan frekuensi, cepat rambat dengan frekuensi. Dan grafik 4 ada hubungan V dengan periode. Grafik yang kelima hubungan T atau periode dengan panjang gelombang. Ya, di sini untuk cara mencari simulasi, di sini pertama kita ubah ini menjadi OSICLE, dan setelah itu kita ubah ini menjadi no end. Dampingnya kita kasih non, dan untuk tension kita set ke high. Kita centang rulers, dan kita centang reference line. Untuk amplitudenya kita set ke 0,50. Oke, 0,50 ya. Dan frekuensinya kita set ke 0,50. Oke. Dan setelah kita lihat di situ, kita mendapatkan panjang gelombangnya, yaitu kita hitung di penggaris terbaca 0,124 cm. Dan untuk cepat rambatnya kita mendapatkan 0,06. Dan setelah itu frekuensinya kita ubah lagi dengan penambahan 0,1, berarti di sini menjadi 0,6. Frekuensinya menjadi 0,60. Nah, setelah diubah kita mendapatkan panjang gelombang yaitu 0,1 dan cepat rambatnya 0,06. Begitu seterusnya dengan frekuensi yang bervariasi. 4.2 Pembahasan. Pada tabel kita mendapatkan hasil panjang gelombang, cepat rambat, periode, dan lain-lain dengan mengetahui hasil dari frekuensi terlebih dahulu. Untuk mencari panjang gelombang diketahui dengan rumus lambda sama dengan S per N. Cepat rambat gelombang diketahui dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Untuk periode cara mencarinya yaitu dengan cara T sama dengan 1 per F. Kemudian untuk mencari hasil dari bilangan gelombang atau K adalah K sama dengan 2V per lambda. Selanjutnya untuk mencari frekuensi sudut
yakini omega sama dengan 2V dikali F. Kemudian dari semua hasil yang telah didapatkan dapat dimasukkan dalam pencarian simpangan amplitudo dengan rumus yaitu Y sama dengan A sin buka kurung omega T min Kx. Cepat rambat V, frekuensi F dengan panjang gelombang lambda dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Cepat rambat gelombang adalah hasil kali panjang gelombang dengan frekuensi, atau lambda sama dengan V per F. Panjang gelombang adalah hasil bagi cepat rambat gelombang dengan frekuensi, atau F sama dengan V per lambda. Frekuensi adalah hasil bagi cepat rambat dan panjang gelombang. Yang kelima, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Untuk mencari panjang gelombang diketahui dengan rumus lambda sama dengan S per N. Cepat rambat gelombang diketahui dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Untuk periode cara mencarinya yaitu dengan cara T sama dengan 1 per F. Kemudian untuk mencari hasil dari bilangan gelombang K adalah K sama dengan 2V per lambda. Selanjutnya untuk mencari frekuensi sudut, yakini omega sama dengan 2V dikali F. Kemudian dari semua hasil yang telah didapatkan maka dapat dimasukkan dalam pencarian simpangan amplitudo dengan rumus yaitu Y sama dengan A sin buka kurung omega T min Kx. Yang kedua, panjang gelombang lambda dibanding lurus dengan cepat rambat gelombang V dengan berbanding terbalik dengan frekuensi F. Maka panjang gelombang lambda berbanding terbalik dengan frekuensi F. 5.2 Saran yang dapat diberikan dalam percobaan ini diantaranya: 1. Perlu dilakukan analisis lanjut untuk mengetahui apa itu gelombang dan besaran gelombang. Yang kedua, sebaiknya praktikum dengan dilakukan secara tatap muka langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dan terima kasih.